Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat para peserta webinar Politeknik Tempo. Selamat bergabung di webinar Politeknik Tempo. Perkenalkan, saya Rahmi Utami. Saya akan membantu webinar ini 1 jam ke depan. Webinar kali ini dipersembahkan oleh Politeknik Tempo dan disponsori oleh Wardah Kosmetik. Setiap minggunya kami akan menghadirkan acara-acara webinar yang sangat menarik. Dan kali ini topik kita adalah kiat sukses menjalankan bisnis kosmetik. Buat para pecinta kosmetik, silahkan bergabung di acara webinar ini. Nanti kita akan bertanya dan juga ngobrol dengan narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber, maka saya bacakan dulu tata tertib di webinar kali ini. Fitur audio dan video Zoom webinar sudah kami nonaktifkan. Webinar kali ini disiarkan di YouTube Tempo.co, Facebook Tempo Media, Facebook dan Instagram Politeknik Tempo, serta TV Tempo 318 UHF atau Genflix. Pertanyaan bisa diajukan di kolom Q&A. Kalian bisa menanyakan di kolom Q&A kapan saja dan akan dijawab narasumber di akhir acara. Jangan lupa buat ulasan menarik tentang webinar kali ini dan posting di sosial media kalian, Instagram, Facebook Story, dan juga Instagram Reel. Ataupun sosial media yang kalian punya, apa aja, masukin aja Politeknik Tempo dan hashtag kuliah keren Politeknik Tempo. Tag ke 5 orang teman kalian paling lambat hari Minggu tanggal 18 Juli dan juga peserta akan diumumkan 3 orang pemenang dan mendapatkan kaos cantik dari Politeknik Tempo dan juga paket dari Wardah. Baik, setelah membacakan tata tertib, maka kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Pada saat ini dan akan datang, korporasi sangat membutuhkan SDM yang mampu beradaptasi dengan dunia bisnis yang serba digital termasuk kegiatan pemasaran. Untuk itu, kami hadir dengan membuka program studi manajemen pemasaran internasional yang akan dikuatkan dengan pembelajaran local culture di banyak negara. Kurikulum dirancang dinamis mengikuti perkembangan dunia kerja dan dunia usaha yang bergerak begitu cepat. Tempo Media Group sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman di industri media dengan reputasi tinggi selama lebih dari 50 tahun. Para pengajar dari kalangan praktisi akan mendidik mahasiswa program studi manajemen pemasaran internasional untuk siap bekerja di dunia profesional. Kurikulum Politeknik Tempo berbasis keahlian terapan dengan muatan 60% praktik yang didukung fasilitas Smart Campus dengan digitalisasi sistem belajar. Mahasiswa berkesempatan praktek kerja langsung di lebih dari 20 perusahaan di lingkungan Tempo Media Group dan Mitra Politeknik Tempo. Lulusan sarjana terapan manajemen disiapkan untuk berprofesi menjadi marketing planner, digital marketer, konsultan pemasaran, customer relation management, dan juga entrepreneur yang berorientasi pasar global. Raih masa depan cerah bersama Politeknik Tempo dengan belajar di program studi manajemen pemasaran internasional. Jadilah profesional marketer baru di era digital. Mari menjadi bagian dari keluarga besar Empower yang kreatif, mandiri, dan siap kerja. Ya, baik, kembali lagi bersama saya Rahmi Utami dan saya akan memperkenalkan seorang yang sangat kompeten di bidangnya seperti janji saya ya. Tadi kita kedatangan narasumber yaitu beliau adalah seorang pebisnis sukses dari PT Paragon Technology and Innovation. Dia adalah Ibu Nur Hayati Subakat. Ya, asik.
Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Selamat siang. Ya, selamat siang Bu Rahmi. Alhamdulillah baik. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu terlihat bersemangat hari ini. Ya, para peserta Ya, webinar makasih. jangan mau kalah semangat dengan Ibu Ya, Nurhayati. Ya Bu, baik Bu. Sebenarnya Bu, kalau kita lihat nih Bu ya, wanita tuh pasti senang banget Bu bisnis ya, kecantikan, senang baik. Ya. cantik-cantik. Nah, Ibu apa sih Bu yang melatar belakangi Ibu mulai berbisnis kecantikan kosmetik ini? Baik. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedikit berbagi pengalaman ya, bagaimana membangun bisnis ini. Jadi, saya mulai tahun 1985 ya. Itu kenapa saya bisnis industri kosmetik, karena saya pernah bekerja 5 tahun di industri kosmetik. Kemudian saya pun punya latar belakang sekolah farmasi ya. Jadi dengan pengalaman dan dengan ilmu yang saya ada, saya bisa berinovasi sehingga menemukan produk dengan formula yang bagus yang nggak jauh beda dengan multinasional, dengan kualitasnya yang bagus tapi harganya jauh lebih murah. Alhamdulillah itu berkembang dan ini saya langsung cerita ya Mbak Rahmi ya, Bu, semua ya. iya, boleh. Silakan Bu, Ya, cerita. Kita baik. udah nggak sabar dengar cerita Ibu. Ya, baik. Jadi ini sekilas tentang Pak Paragon ya, berdiri tahun 85, mulai dari home industry, itu mulai dari 2 orang karyawan ya, itu pun juga asisten rumah tangga. Sekarang alhamdulillah kami sudah memiliki karyawan di atas 10.000 ya, kemudian memulai pabriknya 20 hektar. Dan kemudian juga sudah memiliki 41 distribution center. Salah satunya adalah di Malaysia dan ada 4 brand. Dan kami memiliki R&D center yang terbesar saat ini di Indonesia, alhamdulillah. Slide berikutnya. Alhamdulillah. Dan gini sedikit saya latar belakang keluarga ya, kenapa saya sampaikan sini, karena nilai-nilai inilah yang membawa kami sampai saat ini. Ini karakter ini, jadi bapak saya adalah keempat dari 8 bersaudara, berasal dari kota Padang Panjang, kota kecil di Sumatera Barat. Dan bapak saya seorang visioner, beliau di tahun 60-an itu sudah menyampaikan IPTAK dan IPTEK. Jadi maka kami semua perempuan itu masuk di SMP-nya masuk di Diah Putri, kemudian baru ke SMA. Dan tapi beliau sayang, dan beliau seorang sosial karena beliau juga ketua Muhammadiyah. Sayang beliau meninggalkan kami, saya masih SMP, yang luar biasa juga ibu saya, orang tua tunggal ya dengan 8 anak. Alhamdulillah bisa mengantarkan semua anaknya ke perguruan tinggi dengan satu kata yang sering disampaikan, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Itulah yang menginspirasi kami sampai saat ini. Ya, slide berikutnya. Ya. Nah ini perjalanannya Paragon ya, tadi disampaikan mulai dari tahun 85 dengan 2 orang karyawan ya. Dan kemudian ya tadi saya sampaikan juga karena latar belakang ya, dan alhamdulillah dengan produk bagus, harga bersaing, itu berkembang ya. Tahun 90 saya dapat ujian. Itu ujian yang cukup berat ya. Itu home industry-nya kebakar habis. Ya, kondisinya minus waktu itu. Kenapa minus? Ya Bu ya? Ya, karena punya utang sama supplier, dan punya piutang karena banyak faktornya yang kebakar, banyak yang nggak mau bayar toko-toko itu. Ya, kemudian, nah ini kenapa saya pilih waktu itu langsung mau bangkit kembali, karena yang saya pikirkan adalah karyawan. Seperti sekarang juga yang kita pikirkan adalah karyawan. Walaupun karyawan walau itu baru 25, jadi peduli terhadap karyawan, peduli terhadap utang yang saya pikirnya juga utang, itu yang membuatkan saya bangkit kembali. Kalau saya ingat diri sendiri mungkin tutup aja karena suami masih bekerja dan gaji beliau lebih dari cukup. Nah alhamdulillah waktu itu saya rasakan banyak pertolongan Allah ya, karena menjaga integritas ya, jadi itu dari supplier kita minta 5 dikasih 10.
Kemudian Alhamdulillah. waktu itu dari bank ada kebijakan dari BI ya untuk kasih pinjaman KUK, saya minta 50 juta, malah disuruh ambil 150 juta. Masya Jadi Allah. enggak, dengan singkat kata tidak sampai 1 tahun. Jadi banyak yang menolong ya Bu? Ya, tidak sampai 1 tahun. Kemudian saya udah bisa bikin pabrik kecil di daerah Tangerang dan bikin rumah. Ya langsung berkembang. Tahun 95 kedatangan tamu dari pesantren, masih ide kosmetik wadah. Jadi ide itu bisa aja dari orang lain sebetulnya. Tapi waktu itu tidak langsung sukses juga karena santri nggak pakai kosmetik. Nah, kemudian saya coba lagi iklan di harian terbit. Hariannya tidak terlalu terkenal ya. Tapi saya menemukan dua distributor di sana. Mereka jual direct selling, multi level gitu ya. Alhamdulillah berkembang. Tahun 98 ada krisis moneter ya. Tapi tidak ada krisis kesehatan. Tapi waktu itu banyak pengangguran juga. Banyak yang gabung dengan multi level sehingga perusahaan ini berkembang. Kami bangun pabrik kedua waktu krisis. Yang luasnya 3 kalinya pabrik pertama. Nah, ini saya anggap pertolongan Allah juga. Nah, 2002 anak saya pertama lulus langsung gabung, 2003 juga langsung gabung. Anak kedua, jadi ini di sini kata kuncinya kolaborasi antar senior dan junior gitu ya. Dan kemudian 2004 kami turun lagi, tapi 2005 kita menemukan lagi multi level yang lain. Ya, slide ya. Perjalanan bisnis. Ya. Kemudian 2009 tim memperbaiki wadah ya, dari wadah itu tagline-nya diganti, jadi lebih modern gitu ya. Nah, 2009 jadi kita 2009 relaunching wadah dengan lebih bagus gitu. Nah, 2009 hijaber booming. Jadi satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah wadah. Jadi momentumnya pas ya. Momentum pas terjadi ya, loncatan ya, momennya pas. Kemudian yang langsung berkembang 2010 keluar makeover, alhamdulillah juga disambut. 2011 ganti nama supaya lebih ke global menjadi PT Paragon Technology Innovation. Kemudian 2014 tim mengeluarkan lagi Emina. Itu adalah produk untuk milenial. Ini pun juga di zaman pandemi pun juga masih growth ya. Ini juga momennya pas juga. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan milenial adalah Emina. Nah, 2017 keluar shampoo. Ini memang nggak terlalu sukses ya. 2018 Insta Perfect. 2019 ada Kristalur. 2020 di tengah pandemi kemarin bisa mengeluarkan lagi KAF, produk untuk pria. Jadi kata kuncinya di sini ya, kalau kita lihat perjalanan dari awal ya, itu bagaimana kita berikhtiar terus-menerus. Insya Allah ada kemudahan dari Allah. Kemudian bagaimana kita selalu inovasi ya, selalu inovasi mengembangkan produk-produk baru. Nah, inilah brand-brand yang dikerjakan anak muda ya, ada wadah, ada Emina dan KAF ya, ini anak-anak muda ya, kolaborasi. Menginspirasi ya, sangat menginspirasi sekali Bu. Ya, ternyata memang pertolongan Allah itu emang paling utama ya Bu ya. Ya, baik. Ya. Baik para peserta webinar, kalian mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut nanti abis ini ada sesi tanya jawab dan juga sesi diskusi bersama Ibu Nur Hayati. Baik, saksikan dulu yang satu ini.
Masih bersama saya Rahmi Utami dan Ibu Nurhayati Subakat. Ya, kita lanjut ya dengan diskusi kita. Ya Bu, di masa pandemi ini apa berpengaruh Bu bisnis kosmetik di mana wanita-wanita yang mencintai alat make up ya Bu ya? Ya, ya. Ada pengaruh nggak Bu nih? Oh ya, udah jelas ada pengaruh ya karena orang nggak keluar ya, ada sebagian kerja di rumah. Tapi sebetulnya sih dengan orang sering webinar ya, orang sering webinar itu kelihatannya kosmetik walaupun nggak terlalu turun sedikit karena malas kalau saya lihat karena webinar orang pakai Zoom gitu ya, mereka malah pakai kosmetiknya seperti mau tampil di TV kan, jadi lebih banyak gitu. Ya, Betul sekali jadi Bu. lebih lengkap. Jadi saya lihat begitu dan kemudian orang di rumah juga pasti ngerawat skincare ya. Jadi Ya betul. ya kemudian cuman hanya penjualan. Jadi kami penjualan offline didorong menjadi online gitu. Online Ya, ya. seperti itu sih. Jadi mempercepat digital transformasi seperti itu. Ya. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Ya. Nah, apa Ibu ada strategi perusahaan untuk menjaga kestabilan perusahaan PT Paragon ini Bu? Ya jelas lah ya. Jadi di tengah pandemi ini kita kan seperti seekor burung ya dengan dua sayap. Ada sayap kesehatan, ada sayap kesehatan perusahaan. Nah ini kita memang harus jaga gitu ya, harus jaga. Jadi bagi saya kesehatan karyawan nomor satu. Jadi begitu ada pandemi, kita bagaimana menjalankan protokol kesehatan. Ya kan kalau karyawannya nggak sehat kan perusahaannya juga nggak jalan gitu kan. Nah kemudian juga ternyata di tengah pandemi ini banyak kami lihat fundamental-fundamental yang kami harus perbaiki. Ya termasuk bagaimana jadi harus dijaga cost ratio semua bidang itu dijaga. Nah ternyata juga banyak seperti hari ini ya kita bisa mengadakan acara itu kan lebih cost efektif ya. Ya. Iya Dan kemudian betul. begitu juga biasanya itu karyawan itu staff-staff bagian bagian sales gitu kan tiap berapa bulan kumpul. Itu kan biaya ya. Iya Biaya benar, hotel, ya. biaya biaya Transport. pesawat, transport. Nah, sekarang Ya, malah pertemuannya malah lebih sering gitu dengan lebih ya. murah. Jadi saya yakin kita banyak hikmah di balik pandemi itu Pandemi ini. ini. Iya, iya Ya, jadi kayak kita gitu. nggak Ya. usah negatif thinking ya Bu Ya, ya. ya, Pandemi ya, ini ya. kita harus positif. Ya, betul. Ya. Ya, betul. Ya Bu, bagaimana kiat sukses dalam berbisnis yang Ibu lakukan selama ini, terutama bisnis kosmetik? Ada kiat-kiatnya nggak Bu yang disampaikan untuk para calon-calon pengusaha? Ya, tadi saya kelupaan ya. Pertama sebelum kita mencapai kiat bisnis, sebetulnya Iya. supaya kita sukses ada 5 Ah. karakter, 5 karakter yang Oh kita ya. perlukan ya. 5 nilai. Jadi Paragon itu ada 5 nilai yaitu ketuhanan. Tadi yang saya bilang itu ketuhanan itu kan kita optimis ya. Setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Kemudian juga dengan ketuhanan itu kita juga integritas, menjaga kepercayaan. Tadi saya bilang ya, dengan percayaan orang malah ngasih 5 sak dikasih 10 sak gitu kan. Iya, Yang benar. kedua adalah kepedulian. Yang kepedulian ini maksudnya kita bisa kolaborasi dan tadi saya juga cerita kepedulian itu menyebabkan kita selalu semangat ya bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga adalah kerendahan hati, maksudnya kerendahan hati bagaimana kita hidup sederhana, cost efektif, dan kemudian juga jangan merasa paling hebat gitu ya. Jadi kita harus belajar terus-menerus. Yang keempat adalah ketangguhan, yaitu disiplin, tekun, ulet. Yang kelima inovasi. Tadi kan saya sudah sampaikan juga ya. Nah sekarang bagaimana kiat membangun bisnis? Ya kita harus punya dulu tuh 5 karakter tadi ya. Terutama itu kan berarti kita harus kerja keras ya, kemudian harus inovasi gitu. Nah kuncinya kalau satu kosmetik tentu tadi saya juga sampaikan kalau kosmetik ini ya kita harus membuat barang yang produknya bagus, harganya bersaing gitu.
Jadi boleh dikatakan seperti mungkin pasti udah pernah belajar ya marketing mix ya. Marketing mix 4P ya. Produknya bagus, price harganya bersaing, promotion. Nah, promotion tuh sekarang kan nggak harus TV juga ya, harus pakai digital, ada pakai apa Instagram segala macam. Ya, jadi betul. mudah lah sekarang. Yang keempat, place, tempat. Ya, tempat itu sekarang kalau dunia digital, rumah pun juga ada bisa ya. Yang kelima bagi saya satu lagi P yang penting tadi yang saya ceritakan ya. Saya banyak sekali pertolongan Allah. Jadi yang kelima adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marketing mix saya adalah 5P. Tambahannya 5P Ya, dan yang paling pertama itu ya pertolongan Allah ya Bu ya. Ya betul ya kayak gitu. Wah, bagus banget Bu. Nah, nilai-nilai seperti apa sih Bu yang harus dimiliki generasi penerus seperti calon pebisnis gitu Bu selain 5P tadi tuh Bu. Mungkin apa sih yang harus dipupuk nilai-nilai kewirausahaan gitu Bu? Sebetulnya sih ya nilai-nilai kewirausahaan itu kita seorang wirausaha itu harus berani ya, harus berani dan harus optimis. Jadi bagi saya kata kuncinya seorang menjadi wirausaha itu 2, mau dan bisa. Mau maksudnya ada kemauan gitu ya, bisa dan kita harus paham bisnis apa yang kita masuki. Jadi jangan kita masuk ke bisnis yang kita nggak ngerti sama sekali gitu. Jadi harus itu yang saya bilang kan kita harus belajar ya dengan kerendahan hati gitu ya. Jadi kuncinya sebetulnya ya ketekunan gitu ya, tekun gitu. Jadi siap apa tahan uji gitu ya. Jadi seorang ini tahan banting uji ya Bu ya. Banting. Nah satu maksud saya supaya kita tahan banting, rubahlah mindset kita. Itu yang saya rasakan ya. Kita jangan bisnis tujuannya hanya cari uang. Kita harus cari bisnis tujuannya supaya hidup bermanfaat untuk orang lain. Itu yang tadi saya sampaikan. Makanya kalau kita tujuannya bermanfaat untuk orang lain, kita tuh nggak pernah putus asa gitu. Jadi kita selalu semangat. Ini saya sudah umur 71 tahun ya. Ya selalu semangat. Alhamdulillah. 71 tahun tetap semangat ya. Dan nggak pernah ini karena sebetulnya kan saya sekarang ngurus usaha tujuannya jadi visi dari perusahaan ini bagaimana perusahaan ini berkembang terus-menerus dengan kelola yang baik ya, dengan barang hari ini lebih baik dari hari kemarin dan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi tujuannya bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Jadi bukan tujuan untuk diri sendiri. Seperti kayak pandemi ini. Kalau sebetulnya udah banyak, kalau kita nggak mau pusing-pusing banyak perusahaan yang mau beli gitu ya, harganya udah puluhan triliun gitu ya. Tapi tujuan kita adalah bagaimana menunjukkan ini adalah produk anak bangsa, kita bisa menjadi raja di negeri sendiri. Seperti itu. Ya. Ini nilai-nilai yang sangat wow banget deh pokoknya. Jadi kalian harus senantiasa yang pertama nggak boleh menyerah dan mau belajar. Ya, itu adalah yang terpenting ya Bu ya. Kalau begitu Bu, untuk Ibu sendiri untuk kriteria karyawan yang Ibu ambil atau yang Ibu pekerjakan Ibu itu seperti apa Bu kriterianya Bu? Ya kriterianya satu, ya pertama yang kita rekrut karyawan tentu harus lulus psikotes ya. Nah di psikotes itu ya macam-macam ya, ada kita lihat soft skill-nya. Nah soft skill-nya itu yang kita lihat 5 karakter tadi itu, ya ketuhanan, kepedulian gitu kan ya. Jadi kemudian yang kita lihat lagi ketangguhannya itu kerja keras. Bagi kami kerja keras itu paling penting. Itu biasanya dari psikotes tuh ada tuh bisa kelihatan siapa yang pekerja keras gitu ya. Ya tentu juga ada kecerdasan tertentu, tapi itu sih nggak terlalu ini ya, nggak ya umum lah gitu ya rata-rata gitu ya. Tapi yang penting itu orangnya harus tangguh ya, harus mau kerja keras. Ya, kemudian ya itu punya integritas, peduli terhadap orang lain, dengan peduli itu bisa kerjasama, kolaborasi ya, jadi jangan hanya mementingkan diri sendiri. Jadi balik lagi ke 5 karakter tadi sih sebetulnya. Oke ya, nilai-nilai yang sangat berharga buat kita ya kalian para pendengar dan para peserta webinar.
itu sangat baik sekali ya. Kita harus pertama lulus dulu nih nilai psikotes nih ya Bu ya. Ya, Jadi ya, harus ya, belajar ya. Buat ya, calon-calon mahasiswa kita harus belajar psikotes. Dan yang kedua nilai-nilai ketuhanan dan juga ada karakter pendidikan tertentu ya Bu ya yang ya, Ibu ya. ambil. Ya, kalau begitu peserta webinar jika mau bertanya masuk langsung ke kolom Q&A kali ini. Sehabis sesi ini kita mau bahas Q&A kalian. Ya, silakan setelah pesan berikut ini. Ya, selamat datang kembali. Selamat bergabung buat Anda yang baru bergabung. Di kolom ini, di sesi ini kita mau berbicara tentang Q&A, question and answer ya. Saya akan bacakan pertanyaan dari teman-teman peserta webinar. Ya, saya akan bacakan dulu dari Rizky Pratomo. Ya, Rizky Pratomo izin bertanya Bu kepada Ibu Nur Hayati, bagaimana cara pemasaran bisnis kosmetik di era pandemi sekarang di mana banyak persaingan digital dan daya beli menurun, serta bagaimana tips untuk bertahan bisnis di era pandemi agar tahan terhadap krisis. Terima kasih. Ya, bagaimana Bu Nur Hayati? Baik. Jadi selama krisis bagaimana caranya ya? Satu tadi saya bilang Ya, krisis. ya jadi kalau kami memang persaingan sangat banyak sekarang ya. Tetapi konsumen kan sekarang juga pinter ya. Konsumen itu paham mana yang bagus. Jadi yang penting kalau produk kita bagus, insya Allah tetap dibeli sama konsumen. Yang kedua tentu kita di digital juga rame kan macam-macam. Tapi kita harus memang ya itu harus bikin konten yang menarik lah, konten yang menarik untuk tetap konsumen mau beli. Dan kemudian tentu kita juga melihat di pandemi ini apa sih yang dibutuhkan konsumen gitu ya. Nah seperti dekoratif. Dekoratif ini ya saya merasa sih kalau karena banyak ya pertemuan Zoom apa itu bersih tetap pakai. Tapi mungkin ada sebagian udah nggak pakai karena mereka pakai masker gitu kan. Nah kita harus buat produk yang tidak nempel di masker gitu. Jadi tidak transfer. Nah, kita bikin lipstick jadi nggak nempel di lipstiknya masih kalau dibuka masker tetap utuh. Dan kemudian juga kita lihat orang pasti sekarang lebih ke mata. Jadi kita ini kan lagi lebih ke produk mata gitu ya. Nah, kemudian orang lebih ke perawatan. Jadi kita juga lebih banyak promosi ke perawatan. Jadi kata kuncinya sebetulnya bagaimana kita adaptif dengan kondisi ini. Ada kemudian harus cepat gitu ya. Kita harus cepat gitu ininya. Dan kita makanya tadi saya bilang kan kuncinya adalah inovasi.
kita selalu mengeluarkan produk-produk baru. Seperti kami tahun lalu itu mengeluarkan CAF, produk untuk pria. Kemudian mengeluarkan juga hand sanitizer, kemudian mengeluarkan lipstick yang tidak transfer kayak gitu. Kemudian biasanya kalau untuk mempromosikan wadah itu kan ngadakan beauty class gitu kan. Nah, kita ngadakan beauty class secara online pakai Zoom kayak gitu. Oh iya, jadi ya seperti itu sih. Jadi ya alhamdulillah sih tahun lalu ya sampai saat ini memang penjualan pastilah agak turun sedikit ya. Tapi ya alhamdulillah ya masih kami maksudnya tidak rugi gitu, masih ada untung gitu, alhamdulillah. Seperti itu. Oke. Ini ada lagi Bu pertanyaan dari Tolina Marpaung. Bu mau bertanya, bagaimana Ibu melihat dan berharap terhadap produk kosmetik yang tidak memperhatikan kesehatan wajah dari orang yang memakai sehingga berakibat kerusakan pada wajah. Bagaimana melihat masalah ini di negara kita? Apakah sudah umum Bu alat kosmetik yang kira-kira tidak terjamin mutunya? Ya, memang ini fenomena ya. Dengan zaman digital ini ya, memang banyak tuh yang produk-produk palsu ya, produk-produk ilegal ya. Makanya kita dan kemudian ya kadang-kadang banyak konsumen juga yang kok mau percaya gitu ya. Nah, jadi sebagai tipsnya, sebagai kita konsumen yang cerdas ya, kita harus cek dulu tuh produknya udah terdaftar belum di BPOM gitu ya. Dan kemudian ya seperti itu sih, kalau udah terdaftar di BPOM insya Allah sih aman gitu. Tapi biasanya produk-produk yang bikin kulit rusak segala macam itu biasanya tidak terdaftar gitu. Dan kadang-kadang ya konsumen kadang-kadang suka tergiur ya dengan iklan yang berlebihan gitu. Nah ini makanya kita harus cerdas memilih, dan kita juga sebagai, kalau kami tuh bikin iklan itu enggak apa ya, pokoknya sesuai gitu. Jadi kita jangan kalau jualan tuh jangan nipu lah gitu. Orang nanti kapok kayak gitu ya. Ya betul. Jadi sebagai konsumen kita harus cerdas ya kayak gitu. Ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Iqbal, Bu. Dia bertanya tentang produk untuk pria, Bu, yang produk CAF. Produk CAF ini diluncurkan pada saat pandemi dan ini adalah produk kosmetik untuk pria. Bagaimana strategi Ibu? Apa terlalu berani atau tidak dengan memunculkan produk baru di tengah pandemi? Ya. Nah, sebetulnya sih produk untuk pria ini udah lama konsumen. Kapan sih Wadah mengeluarkan produk pria gitu ya? Ya, betul. Nah, waktu itu kami belum ada 2-3 tahun tuh nyari nama yang pas gitu. Apa sih? Kan nggak mungkin Wadah untuk pria gitu kan. Jadi kita harus cari nama. Nah, ini yang saya lihat di tengah pandemi ini ada tim kami padahal baru gabung ya. Dia nemukan nama. Jadi lagi sholat Jumat itu keluarlah ide CAF, itu terinspirasi dengan surat Al-Kahfi gitu. Jadi ya alhamdulillah sangat disambut. Ini termasuk produk yang pertumbuhannya cepat di tengah pandemi, pertumbuhan sangat cepat. Jadi makanya kita harus cari itu sesuatu yang, jadi kayak produk Emina tadi, yang produk remaja itu juga tumbuhnya masih bagus di tengah pandemi. Walaupun di tengah pandemi tumbuhnya masih bagus. Kayak gitu. Oh, jadi inovatif ya Bu ya. Ya inovasi, makanya produk pria itu nggak masalah ya. Karena pria pun juga rajin, ada loh pria yang rajin ya Bu ya. Oh iya. Oh sekarang pria banyak pria maunya glowing. Iya, merawat kecantikan, merawat kulit ya Bu ya. Karena produk CAF ini harganya juga terjangkau ya Bu ya, dan mudah didapatkan. Iya. Intinya produk kami itu semua produknya kualitasnya bagus, harganya bersaing. Biasanya orang bilang udah kayak produk luar ya, tapi harganya lokal gitu, kayak gitu. Ya. Baik Bu, ini ada lagi Bu pertanyaan dari Bapak Ardi. Bapak Ardi izin bertanya Bu, apa mimpi Paragon ini ke depannya? Ya.
Ya, kalau ke depannya kami tentu satu kita pingin menjadi raja di negeri sendiri ya. Jadi kita kan baru, alhamdulillah kami nomor 1 di dekoratif, itu udah menyaingi semua brand-brand lokal, brand multinasional di Indonesia pun kita udah lewati. Dan kemudian moisturizer kita juga ada nomor 1, itu malah pertama kali nih industri lokal menyaingi produk multinasional. Sampai CEO-nya datang tuh dari UK waktu itu. Nah, tetapi untuk kategori lain, kategori khusus untuk kategori toiletries, kami memang masih kecil. Nah, ini kita pingin, tapi ini juga bersaing dengan multinasional. Nah, ini kita memang PR ke depan itu bagaimana kita bisa juga menang di kategori toiletries. Ya, seperti ya shampoo, ya sabun mandi, segala macam. Nah, terus kemudian kita juga pingin masuk pasar global ya. Alhamdulillah sih kita sudah masuk di Malaysia udah 3 tahun, udah tahun keempat. Kita sekarang sudah nomor 3 di Malaysia. Nah, kedepannya tentu kita pingin juga ke negara-negara yang lain. Ini sebetulnya karena pandemi, jadi kita agak tahan ya, agak sulit kan pergi-pergi. Jadi dengan kita sukses di Malaysia, ya kita insya Allah juga bisa sukses di negara lain. Seperti itu. Jadi kita satu di negeri sendiri, yang kedua kita juga pingin Insya Allah ya Bu ya. Ya masih ya. Ya Insya Allah sukses Bu ya. Ya amin. Satu lagi pertanyaan dari Ibu Medina. Ini lebih ke program CSR-nya PT Paragon Teknologi tentang fellowship dan internship, tapi sebatas untuk mahasiswa. Nah, apakah juga ada Bu nanti untuk womanpreneur maupun pendidik? Nah, seperti guru atau dosen. Nah, kita ada program reseller, ya womanpreneur. Kita ada program reseller. Kita itu ada pelatihan jual secara online. Ya nanti bisa bisa dihubungi tim kami. Dan kemudian untuk guru kita ada program inspiring teacher ada. Kita ada program inspiring teacher itu udah ribuan guru sih. Udah program itu udah dari 3 tahun yang lalu. Program inspiring teacher malah tahun lalu sebelum pandemi kita malah kirim 2 orang guru ke New Zealand. Ada itu programnya. Ya. Masya Allah ya Bu, Ibu sangat menginspirasi kami. Jadi kita sebagai guru, dosen, kita bisa join menjadi reseller di Wardah ya Bu ya. Untuk dosen kita juga ada coaching kemarin, ada pelatihan coaching untuk dosen-dosen itu yang ikut banyak kok, ada ratusan dosen seluruh Indonesia, hampir 1.000 kalau nggak salah saya. Ada programnya kerjasama dengan dari Kemendikbud. Oke, ya tahun depan kita harus ikut ya para dosen Politeknik Tempo. Ada kok pengumumannya dengan PT Paragon. Ada di webnya Paragon bisa dilihat. Oke, baik Bu. Ya, pertanyaan sudah terjawab dan jawabannya sangat menginspirasi kita semua di webinar ini. Mari kita saksikan dulu yang mau lewat berikut ini.
Baik, kembali lagi bersama saya Rahmi, narasumber kita Ibu Nurhayati Subakat, dan kali ini kita mengingatkan juga buat kalian semua, jangan lupa memberikan ulasan menarik tentang webinar kali ini, dan jangan lupa hashtag Kuliah Keren Politeknik Tempo, upload di IG story kalian, IG Reel, dan juga FB story kalian, tag ke 5 orang teman kalian. Jangan lupa ya, 3 pemenang akan mendapatkan kaos dari Politeknik Tempo dan juga paket dari Wardah. Ya, baik. Telah hadir di antara kita Kaprodi Politeknik Tempo jurusan Manajemen Pemasaran Internasional, yaitu Ibu Dewiani Amril. Hai, selamat sore Ibu Rahmi. Ya, Apa kabarnya selamat Ibu? sore. Baik, bagaimana Bu? Kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Biasa Alhamdulillah, kalau orang semangat marketing ya ini Bu. semangat terus nih Mbak Rahmi ya. Tadi Ya, sudah mendengar pemaparan dari Ibu Nurhayati Subakat ya sebagai founder Wardah Kosmetik. Nah, kebetulan saya sejak kuliah Mbak Rahmi pengguna Wardah nih setia sampai saat ini. Ya, jadi pantas celing Bu Dewi, celing. wow, terima kasih. Ya, berkat memang tadi sangat sangat inspirasi sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Nurhayati Subakat itu ya tentang nilai-nilai, bagaimana dari awal tahun 1985 ya membangun bisnis ya sampai sekarang jatuh bangunnya beliau sudah rasakan ya, sangat sangat menginspirasi ya, terutama tadi disampaikan adanya nilai ketuhanan ya, memang kemudian kepedulian dengan sesama, kemudian harus tangguh ya, gigih. Nah, itu memang yang memang dibutuhkan saat ini nih oleh generasi muda, Mbak Rahmi ya. Jadi para generasi muda ya, jangan sampai kita sudah berkarir misalnya di satu tempat, ya kita tekuni dulu, kemudian kalaupun ada hambatan atau apapun ya tetap semangat seperti itu. Nah, jadi maka untuk itu Mbak Rahmi, kami dari Politeknik Tempo ya, kita ada 3 program studi ya yang menjawab kebutuhan tantangan masa depan ya. Salah satunya yaitu manajemen pemasaran internasional. Jadi saya diamanahkan menjadi kaprodi manajemen pemasaran internasional yang akan nanti menguatkan ya dunia pendidikan vokasi di Indonesia ya. Jadi dari Politeknik Tempo sendiri ada beberapa keunggulan nih Mbak Rahmi ya yang mungkin Apa aja bisa tuh Bu keunggulannya? ya. Jadi karena kami satu atap nih Mbak Rahmi dengan industri media ya, di mana Tempo Intimedia Group memiliki banyak anak perusahaan ya, termasuk kami dari Yayasan Edukasi Tempo ya, di bawah Tempo Intimedia. Kemudian banyak perusahaan startup juga Mbak Rahmi ya, jadi sangat sangat integrasi ya, semua bisnis-bisnis yang ada di bawah naungan Tempo Intimedia itu bisa menjadi kerjasama dengan para mahasiswa nanti ya. Jadi kampus kita terintegrasi sistem smart campus ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa kita mau praktek Mbak Rahmi, itu langsung aja misalnya ke newsroomnya Tempo. Nah, tinggal turun lift nih Mbak Rahmi ya. Jadi mahasiswa kita langsung praktek di newsroomnya Tempo seperti itu. Jadi pengajar kami juga 80% Mbak Rahmi itu adalah para dosen profesional ya. Jadi karena memang kan kandungan kurikulum kami juga secara secara keseluruhan itu lebih banyak konten praktiknya ya. Jadi praktiknya lebih banyak 60% sampai 70%, kemudian teori sisanya. Jadi lebih banyak praktek nantinya
ya. Jadi benang Jadi merahnya mahasiswa nggak dari bosen ya, Bu? Mahasiswa betul, nggak betul. bosen. Ya, dan mahasiswa bisa langsung praktek dengan dibimbing oleh para dosen-dosen senior ya dan karyawan-karyawan ahli ya dari Politeknik Tempo ya. Seperti itu kan Mbak Rahmi lihat dong tampilan cover majalahnya Tempo itu aja udah keren-keren banget ya. Keren banget, Dari keren desain banget. media ya. Jadi kami juga membuka desain media dan produksi media, Mbak. Jadi memang secara program studi yang kita tawarkan ini memang baru tiga Mbak, baru tiga program studi, tapi ini memang yang bisa menjawab kebutuhan industri saat ini ya. Jadi memang kita juga menjalin kerjasama dengan para industri karena kita punya lebih dari 20 perusahaan ya. Jadi mahasiswa kami yang magang nanti kami arahkan ke perusahaan rekanan ya. Sambil kami juga tetap Mbak Rahmi kita menjalin kerjasama dengan banyak industri lain ya. Termasuk Wardah nih nanti ya Bu Nur Hayati Subakat nanti kita jajaki kerjasama juga ya. Jadi menarik di sini apa yang diupayakan oleh Ibu Nur Hayati Subakat itu adalah mencerminkan memang karakter marketing yang holistik menurut saya ya. Jadi tidak cuma berorientasi pada keuntungan semata ya, bukan hanya berorientasi pada produk ya, tapi tadi yang dikatakan oleh Ibu Nur itu tadi ada 5P ya. Nah, bukan hanya ya, marketing mix-nya itu bukan cuma produk, price, place, promotion ya, tapi ada satu percaya atau ketuhanannya itu ya. Jadi rasa kita untuk membantu Pertolongan sesama. Allah, Betul, pertolongan betul. Jadi Tuhan, ya. pertolongan Allah itu benar-benar saat ini memang kita juga harus jaga iman ya, imun aman. Nah, jadi kondisi pandemi ini Mbak Rahmi kita banyak-banyak mendekatkan diri ya kepada Allah. Jadi kita sebagai hambanya ya rajin beribadah, kemudian tadi yang seperti dikatakan Ibu Nur itu sangat-sangat luar biasa ya, punya ribuan karyawan ya tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ada distrik centernya juga di Malaysia. Wow, luar biasa sekali Mbak Rami Ya, perjalanan sangat bisnis Ibu Nur ya, sangat menginspirasi kita semua. Jadi menginspirasi. betul Mbak Rahmi. Jadi mulai dari MLM kan ya Ya, awalnya betul. Dari betul rumah 2 orang dari pegawai saja. ya, betul. Kemudian hancur, kebakaran, dan Ibu Nur bangkit. Nah, semangat bangkitnya ini yang sangat menginspirasi karena jarang loh ada wanita ya yang dengan berbagai masalah ya dia bisa bangkit kembali. Nah, ini Bu Nur bisa menjadi role model pengusaha sukses nih Mbak Rahmi yang menginspirasi anak muda kita sekarang. Selamat siang Ibu, apa kabarnya Siap, Mas Bu Surya, ya Nur? sip, Salam ya, sehat Bu. ya sama-sama, Iya iya ya, iya Bu. Tadi saya highlight nih Bu, ya, makasih, ya, yang tadi Ibu sampaikan ya ya, nilai-nilai baik, dari PT Paragon Innovation and Teknologi itu wow sangat luar biasa Bu ya. ya, Poin makasih, pertamanya aja udah ketuhanan ya. Jadi makasih, ya, kepedulian ya. Jadi memang semangat kita untuk membantu sesama itu sangat luar biasa ya Bu. Mungkin itu yang menjadi kunci sukses ya, Mbak. Jadi ya, rezeki Ibu Nur tuh barokah ya Bu ya. ya, insya Allah, Iya, insya Allah, iya, ya, iya, iya. amin. Iya, saya, Ya, saya sangat inspire Bu untuk program CSR ya yang Wardah lakukan juga ya Bu ya. Untuk pemberdayaan wanita, anak-anak ya. Ya, Banyak sekali saya baca juga kegiatan-kegiatan CSR-nya PT Paragon Innovation Teknologi ini. Jadi wah benar-benar Ibu melakukan strategi pemasaran yang holistik nih Bu, yang menyeluruh. ya, makasih, Seperti ya, itu. sip, ya, Iya ya. Semoga ya, Ibu Nur ya dengan tadi kan kata kuncinya nih Bu yang saya garis bawahi itu kita harus senantiasa inovatif ya Bu ya. Benar ya ya, Bu ya, ya, inovatif, kerja keras, ya, tekun. ya, Nah, ini
tekun ini nih Bu, yang kadang susah. Ya, ya, ya. Anak-anak Gen Z sekarang mungkin Ya. banyak dinamika ya, yang tawaran Ya. dari perusahaan lain baru Ya, ya. 6 bulan atau beberapa bulan pindah perusahaan lain. Ya, ya, Bu ya. Nur, Nah, mungkin ada pesan untuk para peserta webinar ini seperti apa, harus bagaimana? Silakan Bu. Ya, ya silakan Bu Nur. ya. Jadi balik lagi, maksud saya tadi itu ada yang nanya nih, gimana nih supaya lolos dari krisis ya. Jadi kata Ya. kuncinya sebetulnya yang penting kita selalu ikhtiar ya, selalu ikhtiar. Dan kemudian tadi ya Bu Dewi juga udah bilang selalu ikhtiar dan rajin ibadah. Insya Allah sih saya merasakan, jadi kita selalu optimis ya, itu yang sampaikan oleh orang tua saya ya, ibu saya, kita selalu optimis. Setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Itu kan ada ayatnya ya, sampai diulang 2 kali ya. Nama ma'al usri yusra wa inna ma'al usri. Kita harus yakin itu. Ya. Jadi saya jadi ya dengan kita selalu optimis, kita selalu semangat gitu kan. Betul. Dengan semangat kita kan berarti harus jadi kerja keras. Ya. Ya kalau kita kerja keras, ya insya Allah sih Allah akan beri, itu yang saya rasakan sih. Jadi di tengah pandemi saya berapa kali kan kebakaran, ya krisis. Ya. Waktu krisis malah saya bangun pabrik kedua gitu ya. Wow, jadi luar biasa. Sekarang pandemi ini memang ya pandemi ini alhamdulillah saya lihat pesaing itu yang sama gitu ya, sampai rugi gitu ya, sampai ada rugi ratusan miliar. Alhamdulillah kami nggak rugi. Saya sebetulnya waktu itu juga sudah siap-siap nih mau pecah celengan lah, istilah pecah tabungan, tapi alhamdulillah tabungannya masih bertambah 2020. Alhamdulillah. Jadi kata kuncinya selalu optimis sih. Makanya ketuhanan itu penting, ketuhanan itu penting. Kita merasa optimis gitu. Nah, optimis kita ya energinya nggak pernah hilang gitu. Nah, kemudian itu kita tujuan hidup kita harus bagaimana hidup bermakna, bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu pun juga menyebabkan kita energinya ada terus gitu. Kayak seperti itu. Betul. Jadi menambahkan semangat ya, atau giroh ya Bu ya istilahnya ya. Jadi semangat khairunas anfa'uhum linas ya, ini wow terasa sekali nih di culture perusahaan Ibu ya yang Ibu pimpin. Masya Allah. Luar biasa Bu Nur. Sangat menginspirasi kita semua siang hari ini ya. Semoga Ibu Nur dan seluruh staf di PT Paragon Innovation Teknologi sehat walafiat semua Bu. Terus berkarya, terus berinovasi ya, meluncurkan produk-produk kesehatan, kosmetik yang harganya itu terjangkau tapi kualitasnya luar biasa. Kualitasnya bagus karena saya buktinya Bu. Karena saya pelanggan setianya juga nih Bu, termasuk Bu. Sama-sama. Ya betul. Ya jadi sangat ini Bu, sangat related dengan prodi kami juga Bu. Jadi kami memang membuka program manajemen pemasaran internasional itu yang nanti akan mengedepankan digital marketing. Nah, seperti strategi perusahaan yang Ibu Nur pimpin juga ya. Jadi walaupun pandemi penjualan offline-nya mungkin sedikit menurun, tapi penjualan online-nya yang itu semakin baik. Yang dibutuhkan oleh dunia industri ada di Politeknik Tempo ya Bu Dewi ya. Ya, menjawab kebutuhan industri. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa saling bekerja sama ya Ibu Nur. Baik, insya Allah. Jadi insya Allah nanti mahasiswa kami juga akan magang di perusahaan Ibu. Mudah-mudahan. Baik. Profil prodi yang dihasilkan oleh Politeknik Tempo ini nanti seperti apa Bu Dewi? Ya, jadi memang kami nanti akan meng-create lulusan ya sebagai CRM, Customer Relation Management ya, kemudian entrepreneur ya, seperti Ibu Nur nih, contoh entrepreneur sukses ya, kemudian digital marketer. Nah, sekarang kan memang era industri 4.0. Nah, semua sudah serba digital, Mbak Rahmi. Jadi kita menjawab kebutuhan zaman ya saat ini di Politeknik Tempo. Kurikulum yang kita desain juga kita mengadopsi dari kurikulum perusahaan. Nah, jadi kami juga mengajak
Apa ada kerjasama. beasiswa, Bu Dewi? Ada, Beasiswa pastinya ada. bagaimana, Bu Dewi? Jadi banyak sekali tawaran beasiswa di Politeknik Tempo, Mbak Rami, kita ada beasiswa 100% sampai lulus, itu ada ya. Kemudian ada beasiswa berdasarkan nilai UTBK, ya. Kemudian ada beasiswa mandiri yang dibiayai oleh perusahaan, ya. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan beasiswa yang ada, Mbak Rahmi. Jadi para pemirsa ya yang mungkin masih cari-cari kampus ya, jangan lupa mungkin bisa cek-cek website kami. Iya, betul. Kita masih buka segera bergabung pendaftaran, di Mbak Rami. Politeknik Tempo. Ya, Besok ya, gerak cepat masuk ke Politeknik Tempo. Ya, baik Bu betul Dewi, sekali. baik Bu Nur Hayati. Terima kasih waktunya hari Ya, sama-sama ini. sih. Kita sampai di penghujung acara. Saya Rahmi Baik. Utami beserta tim Politeknik Tempo mohon pamit dan terima kasih Baik. waktunya Bu. Ya, Ini sangat baik, menginspirasi. sama-sama sih, ya sih. Ya, Bu Nur, Nah, sehat buat selalu peserta ya, Bu webinar. Nur. Ya, sih, Ya, sama-sama ya baik. sih. Buat para peserta webinar, jangan lupa ya tadi kuisnya dan juga kalian saksikan minggu depan ada lagi webinar yang menarik lainnya. Oke, jaga prokes selalu ya. Jangan lupa pakai masker, double masker. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saya pamit. Tempower. Oh, siap, salam tempo ya. Terima kasih Bu Nur. Baik, kasih. Baik.